Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Saat ini kita kembali di program Healthy Corner, program yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah COVID-19 Common Center Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang didukung juga oleh Sigrak BNPB. Baik, dan kesempatan yang berbahagia ini kita akan angkat tema tentang kesehatan anak. Kenapa? Karena memang kesehatan anak itu sangat penting. Apalagi tanggal 23 Juli besok kita akan masuk di Hari Kesehatan Anak Nasional. Untuk itu, tema Healthy Corner kita di pagi hari ini adalah tentang mau bersatu mewujudkan kesehatan anak. Nah, sudah bersama dengan kita dua narasumber, yang satu ada di studio, yang satu ada di Zoom conference kita. Untuk itu kita akan kenalkan narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama adalah Dr. Nur Khalid Umam, spesialis anak Magister Sains. Assalamualaikum Dr. Umam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok, ini tadi kita kontak dan hari ini dokter akan hadir bersama kami dengan pemirsa TVmu untuk berbincang mengenai bersatu mewujudkan kesehatan anak. Insya Allah. Baik, terima kasih. Dan sudah ada dengan kita juga psikolog dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Mbak Dewi. Assalamualaikum Mbak Dewi. Mbak Dewi, apakah bisa mendengar suara saya? Ya, Mbak Dewi, apakah bisa mendengar suara saya? Assalamualaikum. Mbak Dewi mungkin bisa di-unmute ya, bisa di-unmute. Ya, bisa di-unmute biar suaranya belum terdengar di studio. Oke, baik Mbak Dewi, saya kira belum bisa terkonek dengan kita, mungkin nanti bisa sambil di-unmute, nanti bisa menyapa kita kembali. Baik, Dr. Umam, jadi ini obrolan terkait dengan kesehatan anak, terutama ini masih di era pandemi Corona. Lalu kita berbicara mengenai, sebentar lagi kita akan masuk HUT Anak Nasional di 23 Juli. Catatan penting dulu, Dr. Umam, terkait dengan kesehatan anak secara umum. Sebenarnya seperti apa sih Dok? Apa sih kemudian kalau kita berbicara mengenai anak dan kesehatan? Oke, baik Mas Budi. Terima kasih atas kesempatannya. Kami ucapkan juga kepada seluruh anak Indonesia untuk merayakan Hari Anak Nasional besok insya Allah. Dan tahun ini kita merayakan Hari Anak dalam kondisi yang berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Anak-anak tidak bisa lagi bermain di luar. Anak-anak tidak bisa lagi sekolah, bertemu dengan teman-temannya. Anak-anak belum bisa hidup normal lagi untuk bertemu dengan teman-temannya, bersalaman, berangkulan, karena memang ada kondisi di mana memang kita tidak bisa melakukan itu semua. Nah, highlight atau hal yang penting kita soroti untuk masalah kesehatan anak adalah, ini adalah era di mana kondisi kesehatan anak ini harus kita perhatikan lebih dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Kenapa? Yang namanya virus corona ini bukan virus yang milih-milih Mas Budi. Dia nggak milih orang tua saja. Dia nggak milih ibu-ibu yang sudah sepuh saja. Dan termasuk ibu-ibu yang tidak sepuh juga ya. Iya, jadi anak-anak pun bisa kena virus ini. Sehingga catatan penting kami adalah bagaimana kita sebagai orang yang lebih dewasa, orang tua dari anak tersebut bisa menjaga supaya anak-anak kita tidak tertular dari virus corona ini. Itu yang paling kita soroti tahun ini Mas Budi. Oke, baik, menarik ini ketika Dr. Umam tadi menyampaikan bahwa catatan penting di era pandemik dibanding dengan era sebelum pandemik, bahwa tentu siapapun bisa saja terkena atau terinfeksi corona. Tidak hanya orang tua, lansia yang penuh dengan comorbid, tetapi anak juga punya potensi yang sama. Baik, kita ke Mbak Dewi. Mbak Dewi, sudah bisa mendengar suara saya? Ya, Mbak Dewi, suaranya belum terdengar di studio. Mungkin bisa di-unmute suaranya ya. Ya, silakan Mbak Dewi, suaranya belum terdengar di studio, bisa dibantu? Oke, ya, suaranya belum terdengar Mbak Dewi. Coba kembali, mungkin audionya perlu di resetting. Audionya. Ya, Mbak Dewi sambil nanti dicoba suaranya biar bisa masuk ke tempat kita kembali ke Dr. Umam. Baik, Dr. Umam. Jadi di era pandemik ini tentu menarik ya, bahwa semua punya potensi risiko yang sama untuk terinfeksi corona.
Nah, selain kemudian kita berbicara mengenai, kalau kita berbicara mengenai kesehatan, kan ada kesehatan secara fisik dan psikis ya. Nanti psikisnya kita coba Mbak Dewi untuk berbincang, berbagi ya. Tapi kalau kita kemudian kesehatan fisik, Dokter Umam, kira-kira kemudian selama ini ya, kita mungkin belum berbicara mengenai virus corona, tetapi kalau kita berbicara mengenai penyakit-penyakit yang dialami anak sehari-hari seperti apa sih Dok? Ya, jadi dari zaman dulu sampai sekarang sebenarnya tidak begitu banyak berubah Mas Budi. Oke. Jadi 10 besar penyakit pada anak itu rata-rata adalah penyakit infeksi. Mungkin Mas Budi pernah dengar yang namanya gastroenteritis atau diare, kemudian demam berdarah, kemudian malaria di daerah-daerah timur Indonesia, kemudian penyakit-penyakit infeksi paru, infeksi saluran pernapasan. Itu semuanya menjadi top 10 penyakit menular pada anak di Republik Indonesia ini. Jadi ada 10 penyakit top 10 ya? Betul, tidak hanya sekali. list musik tapi juga list penyakit lagu, pun. Tetapi penyakit pun kita mempunyai 10 besar. Baik, kita akan bahas 10 atau top 10 penyakit anak, tapi kita akan break jeda untuk satu yang iklan yang melewat saat ini. Covid Talk, diskusi seru yang membahas berbagai kajian seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Covid Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya Covid Talk persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, live di akun-akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, langkah penyemprotan disinfektan di berbagai tempat terus dilakukan. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai tempat, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, dan sekolah-sekolah. Sampai saat ini, penyemprotan disinfektan telah dilakukan di 48.954 titik, di antaranya 10.422 tempat ibadah, 32.092 fasilitas umum, 5.959 sekolah, serta 481 gedung amal usaha Muhammadiyah. Ingat, disinfektan hanya untuk benda mati dan simak panduannya di Instagrammu COVID-19. Tetap jaga jarak, jaga kebersihan, selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Bersatu perangi Corona. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center memberikan informasi terupdate mengenai penanganan COVID-19. Mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan hingga pencegahan COVID-19 di masyarakat. Informasi dikemas dalam bentuk live press conference yang tayang 1 kali dalam 1 pekan dan disiarkan langsung dari kantor pimpinan pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, kita kembali di Healthy Corner, program MCC PP Muhammadiyah. Kita masih kembali dengan dua narasumber kita. Sekarang kita mau ke nyapa Mbak Dewi, psikolog Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini di rumah apa di kampus ini? Kebetulan pas di rumah ini Mas Budi ya. Oke, baik. Makasih. Kebetulan pas di rumah ini ya. masih. WFH ini masih WFH. Ya, oke. Mbak Dewi, hari ini kita berbincang mengenai bersatu mewujudkan kesehatan anak. Nah, kalau kita berbicara mengenai bersatu, artinya hari ini kita hadirkan dokter spesialis anak dan juga psikolog. Nah,
kalau kita tengok kan kesehatan itu kan ada dua ya, kesehatan fisik dan kesehatan psikis. Jadi kira-kira ini adalah simbolik bersatunya untuk mewujudkan kesehatan anak. Sehingga pas sekali. Kira-kira menurut Mbak Dewi kesehatan anak secara psikis seperti apa sih Mbak? Oke, baik. Terima kasih Mas Budi. Hari ini tanggal 23 Juli memang bertepatan dengan Hari Anak Nasional, di mana kita ketahui bersama bahwa memang jumlah anak Indonesia memang sangat banyak gitu ya. Ada 79,5 juta jiwa anak di Indonesia, di mana memang 95,3% mereka diasuh oleh keluarganya sendiri, yaitu ayah atau ibunya, sedangkan sisanya oleh pengasuh atau keluarga yang lain. Nah, di sisi lain juga Mas Budi, jadi selain itu ada data yang menunjukkan bahwa menurut Kemen PPA itu ada 3,73% itu balita tidak mendapatkan pengasuhan yang layak. Nah, saya maknai bersatu di sini memang dalam masa pandemi maupun dalam masa new normal, di mana kesehatan fisik itu memang menjadi tanggung jawab keluarga begitu. Idealnya begitu, sehingga memang peran orang tua. Bagaimana sih kemudian memenuhi porsi-porsi yang kemudian sehingga anak merasa kehadiran bapak di sela-sela kesibukannya gitu ya tetap hadir dalam hatinya secara psikologis, dan ibu mungkin yang dari si waktu mungkin ya sebagian besar punya banyak waktu, tentu lebih banyak gampang terintegrasi nilai-nilai ke hatinya ke anak itu. Kira-kira gimana Mbak Dewi? Iya, Mas Budi, kalau kita bicara tentang positif parenting ya Mas Budi ya. Itu kita nggak hanya bicara tentang kualitas ya. Kadang orang menganggap bahwa yang penting kualitasnya begitu. Bagaimana kemudian kita tidak kemudian melakukan kalimat-kalimat yang bernada-nada kekerasan kepada anak gitu. Jadi itu toksik, itu racun. Kenapa? Karena itu akan berefek panjang. Nah, ini bagian dari hak anak sebenarnya yang kita penuhi Mas Budi. Kaitannya dengan non-diskriminasi tadi. Ya, jadi melindungi anak selain tentu dalam konteks keamanan fisik, juga keamanan psikologis tadi, terutama adalah kalimat-kalimat verbal yang keluar dari lingkungan dan orang tua ya Mbak Dewi ya. Ya, betul. Apalagi kita ketahui bersama di masa pandemi ini kan mungkin orang tua mempunyai tingkat stres yang lebih tinggi ya, gitu. Sehingga memang itu akan sangat berdampak terhadap kondisi psikologis anak begitu. Oke. Ini menarik tadi, nanti kita akan berbicara ke Mbak Dewi lagi mengenai kondisi psikologis seperti apa sih yang kemudian dialami anak era pandemik ataupun sebelum pandemik. Kita ke Dokter Umam kembali, Dok. Top 10. Jadi 10 tadi yang saya mungkin termasuk di Rumah Sakit PKU Bantul pun saya kira itu juga ditemui ya Dok ya? Betul, sama Mas, datanya juga sama. 10 penyakit menular itu yang memang sampai sekarang masih menjadi burden kita, menjadi beban kesehatan anak itu, sehingga memang membutuhkan tadi persatuan dari semuanya. Kalau kita bersatu, baik itu orang tua, kalau orang tua menjaga kesehatan anak di rumah, rajin cuci tangan, kemudian diberikan gizi yang baik, diberikan imunisasi yang lengkap, dan jangan lupa dengan hak anak bahwa mereka kalau sakit punya hak untuk segera diperiksakan ke dokter, supaya tidak jangan sampai nanti sudah anak di rumah aja. Betul, ini karena pandemi orang-orang takut ke rumah sakit, Dok, resiko akhirnya anaknya sakit tidak diperiksakan. Ini juga melanggar hak anak ini. Resiko ketika anak di rumah sakit tidak kemudian diobatkan apa Dok? Banyak penyakit-penyakit Mas. Contoh saya ambil yang sekarang sedang booming di Indonesia adalah demam berdarah. Rata-rata orang tua terlambat membawa anaknya ke rumah sakit. Padahal demam berdarah itu kalau penanganannya cepat, cukup dengan diberikan cairan infus saja di rumah sakit, itu bisa sembuh. Tapi karena mereka terlambat ke rumah sakit, datang ke unit gawat darurat dalam kondisi anak sudah cairannya habis, ini sulit sekali kita mengatasinya. Ini yang kita sebut dengan kondisi shock. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang meningkatkan angka kematian. Dan itu tidak sedikit yang demikian ya? Sangat banyak di Indonesia. Apalagi kita nggak bicara tentang kota. Kalau kota ke rumah sakit paling 5 menit, 10 menit nyampe. Kalau kita sudah bicara di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara Timur, mereka ada yang harus
berapa jam mencari kendaraan saja susah untuk mencapai puskesmas, belum rumah sakit. Nah, ini merupakan masalah besar yang kalau kita tidak bersatu untuk mengatasi, sampai kapanpun kita nggak akan bisa mengatasi kondisi kesehatan anak seperti ini. Oke, tadi kembali ke top 10 1 2 3 dok. Ya. Kalau untuk anak sendiri resiko kan mesti kalau kita berbicara resiko mengenai ada kematian, ada kecelakaan gitu ya. Ya, betul. Nah, sejauh ini yang paling beresiko menimbulkan kematian yang apa dok? Sampai sekarang diare atau gastroenteritis itu merupakan angka kesakitan yang tertinggi dan banyak yang tidak tertangani sehingga anak menderita dehidrasi. Oke. Dehidrasi inilah yang menyebabkan angka kematian anak tinggi dan ini banyak terjadi di kalangan penduduk Indonesia yang jauh dari fasilitas kesehatan. Oke. Ini yang menyebabkan Indonesia masih punya beban kesehatan berupa angka kematian akibat dehidrasi karena diare. Belum kalau kita bicara masalah malaria. Malaria di Indonesia Timur kita masih punya angka yang cukup banyak. Demam berdarah di perkotaan hampir setiap tahun, setiap hari tidak ada lagi kita mengenal musim. Setiap hari ada anak dengan DB dan ini yang harus kita waspadai. Kenapa? Banyak orang tua yang tidak memahami kapan membawa anaknya ke rumah sakit. Ini membuat kami tim medis di rumah sakit kadang terlambat ini menangani anaknya. Jadi edukasi terhadap orang tua mengenali gejala-gejala dan kegawat daruratan harus dimulai dari sekolahan, kemudian dari kader-kader kesehatan. Mungkin psikolog-psikolog anak perlu kita libatkan untuk membuat orang tua itu memahami kapan membawa anaknya ke rumah sakit. Wah, menarik ini. Jadi kemampuan orang tua untuk mengidentifikasi gejala-gejala klinis kalau si anak ini mengalami sakit A dan yang lain. Oke, ke Mbak Dewi. Mbak Dewi, kira-kira ini PR ini bagus tadi Dr. Uma menyampaikan tentang orang tua itu perlu tahu karena ternyata banyak kasus kejadian di Indonesia, terutama di daerah pedalaman ya, bahwa anak itu terlambat dibawa ke rumah sakit karena orang tua tidak mampu mengenali gejala-gejala klinis. Wah, si anak sakit A atau yang lain ya. Nah, kalau dalam konteks psikologi sendiri Mbak, apa sih permasalahan yang dialami anak ya? Atau mungkin Mbak Dewi bisa mereview deh, anak itu di usia berapa sih Mbak? Ya, saya agak nyambung sedikit dengan Pak Dokter tadi ya. Jadi memang dalam konteks pengasuhan itu ada prinsip di mana memang orang tua itu harus memberikan layanan untuk anak itu hidup tumbuh dengan sehat dan berkembang dengan baik. Artinya tumbuh secara fisik dan berkembang secara psikologis dengan baik. Nah, sebenarnya apa yang disampaikan oleh dokter tadi berkaitan juga dengan konteks psikologi bagaimana kemudian pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua. Nah, problem-problem yang biasanya dihadapi orang tua adalah terkadang orang tua itu dalam proses pengasuhan karena mungkin keterbatasan informasi yang dimiliki oleh orang tua terkait dengan bagaimana pengasuhan yang baik, pengasuhan yang layak terhadap anak, sehingga itulah yang kemudian jadi problem. Karena kalau kita bicara pengasuhan, menjadi orang tua itu terkadang ya hanya sebatas ya karena saya sudah menikah, punya anak, akhirnya saya jadi orang tua gitu. Nah, kurangnya ilmu atau wawasan yang dimiliki oleh orang tua untuk membersamai ananda di dalam tumbuh kembang, itulah yang kemudian menjadi PR kita bersama, Mas Budi. Contoh sederhana Mas Budi. Jadi misalnya dalam masa regulasi, dalam masa pandemi ini kan anak-anak belajar di rumah, orang tua kemarin bekerja dari rumah, tapi sekarang sudah mulai keluar dari rumah ya, bekerja di luar lah ya Mas Budi ya. Nah, mereka harus memanage nih bagaimana mereka nggak emosi ketika ketemu dengan anak dengan segala tugas mereka dan harus bisa mendampingi mereka dengan maksimal. Nah, ini problem gitu, ini problem. Mereka orang tua jadi emosi, banting pintu, apa misalnya dan sebagainya. Nah, ini akan ditiru oleh anak-anak mereka. Ya nanti kalau mereka marah akan melakukan hal yang sama. Nah, karena seperti ini mereka nggak sadari, Mas Budi. Ya, gitu. karena anak lebih suka mengcoping behavior orang tuanya ya. Ya, betul, memodeling gitu ya, memodeling apa yang dilakukan oleh orang tuanya, betul sekali. Baik, kembali Pak, direview tentang kalau kita berbicara mengenai anak, sebenarnya usia berapa sampai berapa sih Mbak dikategorikan cara anak kalau dalam catatannya buku literatur gitu Mbak? Iya, kalau yang dinamakan anak itu kan 0 sampai dengan sebelum menginjak masuk remaja ya. Jadi sekitar sebelum usia 12 tahun itu kalau secara psikologis Mas Budi. Jadi mulai dari
COVID-19 Command Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. Tayangan televisi Anda bermasalah atau kurang jernih? Sudah saatnya Anda mengganti antena UHF Anda dengan decoder Cavision Cartens. Selain harga terjangkau dan tayangan yang jernih, Anda dapat menyaksikan puluhan channel nasional dan internasional gratis selamanya. Anda juga dapat menyaksikan tayangan olahraga dunia. Tunggu apa lagi? Ganti sekarang juga. Cavision on terus. Kita masih kembali di Healthy Corner, program SIPP Muhammadiyah, dan kita menghadirkan 3 narasumber, yang satu baru saja bergabung dengan kita, perawat anak. Saya kembali ke Mbak Dewi. Jadi kalau tadi Dokter Umam menyampaikan tentang 10 penyakit lah ya secara fisik yang dialami anak. Nah, saya agak spesifik, kalau dalam konteks psikologis sendiri seperti apa Mbak yang dialami anak Mbak? Apakah kecemasan, apakah sampai depresi, atau seperti apa Mbak? Oke, baik. Terima kasih Mas Budi. Jadi kalau saya pernah mengadakan sebuah riset ya Mas Budi ya, kaitannya dengan bagaimana kemudian pengasuhan orang tua terhadap anak, Mas Budi. Oke. Yang paling dominan itu adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, Mas Budi. Oke. Nah, oke. Jadi padahal di dalam pengasuhan kita mungkin orang tua sering mungkin ya agak berteriak dengan kencang, kemudian membandingkan satu anak dengan anak yang lain, begitu ya Mas Budi ya. Dan itu dampaknya apa Mbak? Itu termasuk kekerasan Mas Budi. Dampaknya apa? Dan orang tua sayangnya tidak menyadari bahwa itu termasuk bagian dari kekerasan terhadap anak. Oke, akibat yang ditimbulkan dari kekerasan. Yang paling dominan dilakukan orang tua adalah di dalam pola pengasuhan, karena mereka turun-temurun pengasuhannya. Dulu orang tuanya melakukan, nyupit nggak apa-apa, dulu orang tua saya nyupit nggak apa-apa. Nah, padahal sekarang berbeda, gitu. Jadi anak-anak mencupit itu termasuk dalam kekerasan terhadap anak. Oke, Mbak Dewi. Jadi kalau kemudian kekerasan yang berkelanjutan dilakukan oleh orang tua, baik verbal maupun fisik, itu dampak yang dirasakan anak secara psikologis seperti apa Mbak? Apakah anak sampai menutup diri, kemudian menarik diri dari pergaulan, mengalami kecemasan, atau apa Mbak? Betul, iya. Jadi dampaknya sangat panjang, dampak panjang, cuman mungkin tidak saat itu terjadi. Nah, inilah yang terkadang tidak disadari oleh orang dewasa di sekitar anak, bahwa dampaknya itu tidak langsung pada saat itu juga terjadi. Misalnya kekerasan terjadi pada usia masih sangat kecil, katakanlah misalnya usia 3 tahun atau 2 tahun, dampaknya ini akan terjadi mungkin di usia remaja. Anak menjadi kurang percaya diri ketika di dalam kelas, anak menjadi secara sosial, anak menarik diri dari lingkungannya, atau mereka justru akan terjerumus ke dalam narkoba karena mereka berperilaku agresif. Ya, suka nakalin temennya. Kenapa? Karena kebutuhan afektif di dalam rumah dia tidak terpenuhi, begitu. Tidak langsung pada saat itu terjadi. Baik, makasih Mbak Dewi. Oke, baik, menarik ya. Artinya jangka panjang ini sangat buruk bagi anak kalau kemudian di awalnya sudah mengalami kekerasan. Saya kembali ke Dokter Umam. Jadi kalau tadi itu psikologis ya, yang saya kira jangka panjang ya. Betul. Kalau fisik kan rata-rata jangka pendek ya, sakit ya pasti ada. Nah, sekarang kita ini segmen ketiga Dok, upaya apa untuk melindungi anak? Salah satunya, salah duanya, salah tiganya apa Dok? Ya, Tadi kita sudah membicarakan 10 besar penyakit Mas Budi, dan hampir semuanya adalah penyakit menular yang sebenarnya bisa kita cegah dengan imunisasi. Hanya memang angka imunisasi di Indonesia ini masih cukup menyedihkan Mas Budi. Kenapa? Banyak orang tua yang neglected.
ada yang tidak mau mengimunisasi Jadi anaknya. memandang secara negatif ya. Betul, memandang secara negatif. Ini yang harus kita edukasikan ke mereka, dan ini butuh peran serta termasuk institusi-institusi pendidikan, bahwa imunisasi itu memang untuk mencegah supaya anak tidak terkena penyakit yang sebenarnya bisa kita cegah, nggak perlu sakit gitu. Jadi penyakit menular ini memang bisa kita cegah. Sekarang kita sudah tersedia semua vaksin untuk penyakit menular, dan ini menarik untuk dikaji bahwa kenapa orang tua sudah disediakan vaksinnya, bahkan pemerintah pun menyediakan, tetapi mereka tidak mau membawa anaknya untuk imunisasi. Ini kajian yang mungkin butuh psikolog untuk masuk ke dalam pola pikirnya orang tua. Terutama tadi ya, perguruan tinggi untuk mendorong tentang bahwa ini sih sah gitu ya, nggak masalah gitu ya, nggak ada. Betul, dan itu halal. Banyak sekali produk-produk yang sudah kita teliti dan memang halal, kemudian kondisi vaksinnya juga kondisi yang bagus, tidak menyebabkan anak keracunan, tidak menyebabkan anak menderita sakit. Ini merupakan hal yang kita harus edukasikan ke masyarakat. Nah tentu secara teknis teman-teman perawat di Polianak yang biasa untuk melakukan membantu dokter spesialis melakukan vaksin ya, misalnya Mbak Yata bisa bercerita kepada seluruh pemirsa di penjuru dunia ini, karena TVmu ini yang nonton tidak hanya di Indonesia tapi juga ada di luar juga. Gimana sih Mbak teknis imunisasi itu Mbak? Ya kita sapa dulu ya Mas ya, ya pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk teman sejawat dan juga untuk ayah bunda yang ada di rumah. Ya untuk pelaksanaan imunisasi saya akan bercerita untuk secara di lapangan ya Mas ya. Di rumah sakit ya mungkin ya. Kalau di lapangan nanti kan sepak bola berarti ya. Di rumah sakit itu kebanyakan kita menemui pasien-pasien orang tua yang bilang pas waktu pandemi ini, aduh dok, saya terlambat ya ini, jadi terlambat untuk imunisasi, begitu. Kenapa? Karena ketakutan mereka, ketakutan karena ada pandemi ini. Sebenarnya menurut kami ya tenaga kesehatan itu tidak perlu ditakutkan ya Mas ya. Jadi jangan sampai kita itu jadi nggak perlu takut ke rumah sakit ya, karena insya Allah rumah sakit aman lah ya. Betul, insya Allah ya. Jadi kita rumah sakit PKU Bantul sendiri aman ya dok ya? Sangat aman Mas, karena jalur untuk anak-anak yang sehat yang nanti ke bagian tumbuh kembang juga kami bedakan dengan jalur anak-anak yang sakit. Lanjut Mbak Ceta. Satu keywordnya adalah jangan sampai kita itu kita mengesampingkan penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi, kemudian itu terlambat sehingga tidak efektif untuk dampaknya ya, tidak efektif untuk karena jangka waktunya itu jadi mundur gitu. Harusnya itu terjadwal segitu, tetapi terus orang tua karena ketakutan terus jadi mundur ya. Jangan sampai penyakit-penyakit yang kita cegah bisa kita cegah dengan imunisasi itu kita kesampingkan. Dan itu beberapa terjadi ya di terjadi karena terlambat tadi ya. Betul, sangat dan itu kita di PK Muhammadiyah Bantul yang berbau promosi ini, mohon maaf, kita sudah memisahkan antara anak-anak dengan sakit yang sakit atau di rumah sakit. Kita poli tumbuh kembangnya terpisah Mas. Jadi terpisah, kemudian tentu saja kalau Bapak terpisah ini terpisah secara gedung atau hanya ruang atau seperti apa maksudnya? Secara gedung pun kita pisah, ya kita pisah. Jadi beda sehingga ya. Insya Allah aman untuk anak-anak khusus tumbuh kembang itu kita untuk khusus anak sehat. Untuk imunisasi juga PK Muhammadiyah Bantul bisa terupdate untuk jenis-jenis vaksinnya. Ya. Ada vaksin yang DPT, polio pun tersedia Mas kita. Polio, kemudian imunisasi diare, kemudian yang imunisasi influenza, terus pneumokokus, insya Allah semua tersedia dan Bapak Ibu bisa update. Nanti kita akan ini secara teknis anak-anak datang dan orang tuanya datang ke poli tumbuh kembang anak atau Polianak kalau di rumah sakit yang lain ya. Kemudian nanti dilakukan vaksin di situ ya. Betul. Dilakukan vaksinasi. Baik, menarik dok. Kalau saya ke dokter umum, kalau kemudian tadi menarik ya ketika ternyata beberapa kasus karena orang tua mungkin ya, karena tadi nyambung juga dengan Mbak Dewi bahwa orang tua di era pandemik ini juga warna-warni nih ya. Betul. Dinamikanya warna-warni. Betul. Mungkin sebagian terdampak, tetapi terjadi secara ekonomi dan secara psikis, waduh takut ya mau keluar seperti apa. Nah,
dampak yang bisa ditimbulkan ketika vaksinnya, imunisasinya terlambat seperti apa, Dok? Ya, jadi maksud dari imunisasi ini kan memang untuk melindungi anak dari penyakit ya, Mas. Itulah kenapa ada imunisasi yang harus kita berikan secara berkala. Ada tanggal-tanggal, ada periodenya. Ini untuk membentuk tadi yang dikatakan Mbak Kartina tadi, kekebalan. Kekebalan ini akan terbentuk jika memang orang tua mentaati jadwal tadi. Nah, problemnya sekarang kan orang tua ada yang takut, ada yang memang mungkin nggak punya biaya, betul tadi dampak ekonomi. Ada yang mungkin rumahnya jauh dari fasilitas kesehatan. Nah, ini yang butuh solusi, Mas Budi. Di Republik Indonesia ini kita tidak hanya bicara tentang kota besar. Bagaimana dengan imunisasi anak-anak yang ada di Papua? Bagaimana imunisasi anak-anak yang ada di kampung laut? Bagaimana imunisasi anak-anak di Kalimantan yang kalau ke puskesmas harus naik kano, naik perahu? Ini harus kita pikirkan, Mas Budi. Ini luar biasa karena kalau kita gagal melaksanakan imunisasi, maka dampaknya luar biasa. Penyakit-penyakit menular itu tidak akan bisa terberantas dari Indonesia, dan ini kalau ada anak sakit itu pembiayaan kesehatannya itu luar biasa, jauh lebih besar ya, bisa menyebabkan kebangkrutan sebuah negara jika terjadi outbreak penyakit infeksi. Jadi ini lebih baik mencegah daripada betul sekali. Kembali ke Mbak Dewi. Iya. Nah, ini tadi Dr. Umam, spesialis anak, sudah menyampaikan salah satu usaha, ya salah satu usahanya, nanti salah duanya kita bahas di segmen berikutnya. Salah satunya adalah dengan cara imunisasi secara fisik ya, secara klinis ya, agar anak memiliki imun lah, atau memiliki ketahanan tubuh yang baik untuk menghadapi segala macam virus dan yang lain. Kalau secara psikologis sendiri, singkat sebelum kita akan jeda iklan, apa Mbak untuk menanamkan pada anak agar kematangan atau kesiapan psikologisnya bisa lebih baik di era mendatang? Monggo Mbak Dewi. Mbak Dewi? Masih belum terhubung. Kembali, Dok. Nah, salah duanya apa, Dok, selain imunisasi? Tadi kita sudah bicara tentang pencegahan penyakit ya, Mas. Sekarang bagaimana masalahnya kalau anak sudah terlanjur sakit? Jadi yang harus dibentuk adalah sebuah sistem di mana kalau ada anak sakit itu pembiayaannya sudah siap, baik itu lewat jaminan kesehatan atau memang orang tuanya sudah menyiapkan keuangannya. Ini kita butuh ngundang ahli keuangan ini kalau kita mau bicara menyiapkan keuangan. Tapi mungkin juga termasuk ya, Dok, untuk pencegahannya termasuk gizi anak ya. Betul. Dan nanti yang ketiga adalah gizi. Nah, gizi ini penting. Kenapa? Di era pandemi ini, Mas Budi, ada ribuan orang, bahkan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Biasanya mereka bisa membelikan anaknya makanan yang cukup bergizi. Sekarang untuk beli beras saja susah. Nah, ini artinya apa? Dampaknya luar biasa. Nanti akan sangat panjang ketika banyak anak yang asupan gizinya kurang, otomatis imunnya akan turun dan akan rentan terkena penyakit infeksi. Ini PR besar buat negara kita. Jadi selain imunitas juga adalah gizi. Tadi ini PR-nya. Nanti di segmen berikutnya kita kupas mengenai gizi. Kira-kira seperti apa sih gizi yang pas ya? Kembali ke Mbak Dewi, bisa mendengar suara saya, Mbak Dewi? Mbak Dewi, bisa mendengar suara saya? Halo, Mbak Dewi? Masih belum bisa terhubung kembali. Saya ke Mbak Caca lagi. Nah, selama ini kalau anak-anak yang masuk ke pollingnya anak gitu ya, selain tadi terkait dengan permasalahan keterlambatan untuk vaksin gitu ya, selama ini seperti apa sih kerepotan untuk melayani anak itu, atau ya fan-fan aja, seneng-seneng aja bersama dengan anak, kalau yang dirasakan Mbak Caca sendiri? Ya, terima kasih Mas Budi. Kita infokan kalau misalnya kita seorang perawat ada pasien anak ya, bayi ya, anak itu menurut saya itu sesuatu yang unik. Jadinya kita itu untuk melakukan care kepada anak juga harus unik gitu. Harus ada trik-triknya. Ya. Sebenarnya anak itu juga punya faktor kesetresan. Tidak hanya orang tua yang stres ya Mas ya, tetapi anak juga stres, terutama bayi juga. Cuma mereka tidak bisa mengungkapkan. Sehingga kita mau imunisasi itu diharapkan kalau orang tua itu langsung ditidurkan gitu ya, ditidurkan ke bed gitu. Sedangkan perawatnya kita harus menyiapkan dulu itu, harus menyiapkan vaksinnya. Ya, diharapkan untuk Bapak Ibu yang datang ke Poli Tumbuh Kembang PKU tidak harus langsung ditidurkan. Jadi anak itu didekap
kita berikan kasih sayang dulu. Kita berikan sentuhan, kita elus-elus gitu. Dan ya, kita elus-elus supaya tidak stres, karena anak juga stres. Ya, karena anak juga stres, mau disuntik itu dia sudah menangis. Ya. Jadi utamanya ada sentuhan ya. Ada sentuhan, kita buat dia tidak stres dulu. Kemudian kalau misalnya sudah vaksinnya sudah kita siapkan, sudah ready, baru ditidurkan, kemudian kita suntik. Lah itu dia akan berkurang untuk stresnya. Terima kasih. Yang lebih berkompeten ibu yang. Baik. Ini menarik ya. Perlu sentuhan ketika kemudian sebelum tindakan. Kita kembali selepas yang satu ini. Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Baik, kita kembali di Healthy Corner program SIPP. Ini di segmen terakhir kita akan kembali diskusi dengan 3 narasumber kita, baik yang ada di studio maupun yang ada di link Zoom conference. Ke Dr. Umam, jadi kalau kita kembali ke tema kita bersatu untuk mewujudkan kesehatan anak. Tadi Dr. Umam sudah banyak menyinggung bahwa, dan juga Mbak Dewi ya, ada peran orang tua di sana, kemudian ada peran tenaga medis juga. Betul. Ada peran psikolog. Tadi Dr. Umam suka menyebut juga ada peran pemerintah ini. Betul. Ini ada peran pemerintah. Nah, peran pemerintah ini tentu menarik dan juga peran yang lain juga ya, karena kan ini semua. Betul. Kalau kemudian kita pengen mewujudkan kesehatan anak paripurna terintegrasi, itu seperti apa, Dok? Tetapi ini kayaknya Mbak Dewi udah gabung lagi dengan kita. Nanti kita sambung dulu ke Mbak Dewi. Sudah kembali bersama dengan kita? Oke. Ya, baik. Baik, jadi Mbak Dewi, sebelum ke Dr. Umam, saya ke Mbak Dewi. Kira-kira untuk menumbuh kembang sehatkan anak secara psikologis seperti apa, Mbak? Oke, baik. Terima kasih Mas Budi. Mohon maaf jika saya terkadang sinyalnya hilang ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara anak itu selalu berkaitan dengan orang tua sebenarnya, gitu. Jadi bagaimana kemudian paradigma berpikir yang dimiliki oleh orang tua, sikap yang dimunculkan oleh orang tua itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kemudian kondisi anak. Kalau tadi misalnya anak yang diimunisasi dia merasa cemas, ya itu karena dimulai dari orang tuanya yang mungkin juga merasa agak takut ya untuk melakukan hal itu, sehingga itu akan berpengaruh terhadap perilaku yang kemudian dimunculkan oleh anak. Sehingga kalau kita mau menjadikan anak kita anak-anak yang hebat, maka jadilah kita orang tua yang hebat dulu. Orang tua yang mempunyai resiliensi, orang tua yang mempunyai cara berpikir yang positif terhadap kondisi yang apapun terjadi dalam keluarga kita. Nah, kalau kita sudah mempunyai paradigma yang positif, maka kemudian anak juga akan mengikuti pola pikir yang kemudian kita tanamkan kepada mereka. Oke, ya baik. Jadi orang tua begitu pentingnya ya, tapi tentu tidak menihilkan juga peran-peran di luar orang tua ya Mbak Dewi ya, ada peer group-nya juga ya. Iya betul, makanya sebenarnya kalau khusus di dalam masa kondisi pandemi itu memang yang paling dominan berperan adalah memang orang tua. Nah, dalam kondisi pandemi itu orang tua. Baik. Dalam kondisi masa pandemi. Nah ke depan mungkin akan menyesuaikan juga bahwa memang yang paling berperan adalah orang tua. Kemudian lingkungan, sekolah itu menjadi second liner, garis
kedua setelah keluarga. Kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi-kondisi seperti itu. Oke Mbak Dewi, nah ini kalau sudah, nah tentu kan kita kalau ini berbicara mengenai pola asuh kan orang tua tentu juga aku mesti seperti apa sih gitu ya. Nah ini ya, lalu betul. Gimana Mbak caranya agar aku ini ya orang tua gitu ya, orang tua ini bisa stabil emosinya, bisa kemudian ya oke lah ya ketika dari kantor itu ya tetap senyum itu ya simetris. Lalu apa sih harus kita lakukan sebagai orang tua gitu Mbak? Ya. Jadi ada sebenarnya banyak teknik bagaimana kemudian meregulasi emosi ya gitu. Nah sebenarnya di dalam otak kita Mas Budi itu sudah ada pola pengaturan emosi sebenarnya. Jadi ada bagian amigdala yang berfungsi sebagai pemicu emosi, ada bagian dari otak depan atau prefrontal cortex yang berupa pengendali emosi. Nah, dokter pasti tahu lah kaitannya dengan itu ya. Jadi sebenarnya secara medis kondisi otak kita sudah seperti itu. Nah, sebagai orang tua harus bisa memposisikan diri, apalagi ibu-ibu yang bekerja ya, punya rutinitas yang sangat luar biasa. Kalau misalnya dia ke rumah, ya bajunya yang bekerja tadi dilepas, jangan dibawa ke rumah. Itu salah satu contoh gitu. Jadi baju dilepas itu artinya apa? Posisi atau aktivitas yang kita lakukan di luar itu dilepaskan. Kalau di rumah ya sudah ganti profesi gitu. Nah, itu harus disadari betul dan harus masuk ke dalam diri kita bahwa oh ternyata seperti ini loh yang harus saya lakukan gitu. Jadi merubah paradigma, merubah pola pikir, akhirnya itu akan berpengaruh ke dalam perilaku termasuk emosi yang kemudian kita alami gitu. Jadi sebenarnya paling tepat adalah bagaimana kemudian kita membuat mind map ya, membuat pola pikir kita berubah gitu. Nah ini menarik nih, era berubah ya. Kalau di era pandemik memang era berubah. Dr. Mang, ini di era segmen Dok, kira-kira kemudian peran para pemegang peran ya, itu mesti seperti apa Dok? Pemerintah untuk melindungi regulasi anak agar tetap sehat secara nasional gitu. Peran kemudian juga mungkin lembaga terkait dan Muhammadiyah sendiri mesti seperti apa Dok? Ya, saya rasa memang tidak mungkin Mas kita bisa mewujudkan kesehatan untuk anak jika tidak guyub rukun antara pemerintah dengan stakeholder yang lain. Kita tahu saat ini pemerintah memang anggarannya terbatas. Padahal untuk kesehatan anak itu anggarannya luar biasa besar. Tidak ada negara yang mampu membiayai semuanya. Sehingga keikutsertaan organisasi-organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah itu sangat penting. Kenapa? Diakui atau tidak, Muhammadiyah merupakan lembaga organisasi keagamaan yang memiliki institusi kesehatan terbanyak, bahkan mungkin di dunia. Jadi kalau Muhammadiyah ini mau memajukan Indonesia, pemerintah juga harus ikut bersama-sama. Contoh misalnya yang real, vaksin itu kadang walaupun tidak sering kita kesulitan mengakses vaksin karena kosong di dinas kesehatan, sehingga kita memang harus berusaha sendiri, sehingga institusi kesehatan Muhammadiyah memang harus diberi wewenang untuk bisa menyelenggarakan obat-obat atau mungkin vaksin atau mungkin fasilitas kesehatan yang nanti memang gunanya untuk membantu pemerintah. Dan sebenarnya potensi itu ada ya. Potensial sekali. Kenapa? Karena Muhammadiyah punya banyak fakultas kedokteran. Kita pasti mampu bikin vaksin sendiri. Kita bisa membuat pabrik vaksin sendiri. Saya yakin dengan kekayaan Muhammadiyah dalam hal intelektual dan mungkin banyaknya aset, kita bisa kok membuat obat sendiri, tidak hanya vaksin, bahkan obat-obatan pun yang saat ini kita masih impor semua, pasti bisa Mas, hanya kita butuh regulasi dari pemerintah, itu yang kita belum punya. Dan sebenarnya kembali ya, kalau kemudian Muhammadiyah mampu memberdayakan Muhammadiyah sendiri untuk ketercukupan logistik seperti itu, sebenarnya kembali juga untuk masyarakat Indonesia juga ya? Betul, jadi Muhammadiyah kan juga tidak akan hanya ngobati orang-orang Muhammadiyah Mas, bahkan sekarang pasien saya banyak orang-orang yang non-muslim, banyak orang-orang yang bukan hanya dari kalangan orang-orang Jawa, gitu. Bahkan ada yang ekspatriat, orang-orang luar negeri pun banyak yang ke Rumah Sakit Muhammadiyah untuk mendapatkan layanan kesehatan. Semuanya kembali ke masyarakat. Jadi ada pemerintah tentu dengan regulasinya yang berpihak kepada semua ya, memayungi, memberikan kesempatan kepada seluruh elemen bangsa untuk berkontribusi mewujudkan
tumbuh kembang sehatnya anak Indonesia. Betul. Karena kembali bahwa kalau kemudian regulasi juga tidak memayungi demikian juga akan susah diimplementasinya, Dok ya. Betul sekali. Ada pengalaman menarik, Dok, tentang kebijakan yang tidak berpihak? Ya itu tadi yang sering kita alami adalah ketika vaksin dari pemerintah kosong atau terlambat, itu kita kelabaan, Mas. Oke. Kenapa? Karena nggak mungkin kita menunggu vaksin dari dinas kesehatan ada, sementara pasien butuh karena ada penjadwalan tadi untuk mendapatkan perlindungan, sehingga mau tidak mau kami itu harus membeli vaksin sendiri. Ya ini yang kadang menjadi problem dengan pasien. Kenapa? Karena kami logistiknya juga kesulitan, pasien juga akhirnya jadwalnya mundur. Oke. Ini yang memang harus mulai kita rencanakan dengan baik saat ini. Oke, baik. Nah, saya ke Mbak Caca nih, Mbak Caca. Ya, pengalaman menarik apa yang pernah ditemui Mbak Caca ketika anak berkunjung ke polinya Mbak Caca ini? Kalau yang untuk masalah tadi disebutkan Dokter Umam ya, untuk masalah kekosongan pengalaman vaksin. positif itu ya, kabar positifnya apakah? Kabar positif. Wah, sudah melihat Mbak Kartina langsung wah seneng itu ya, pengen segera disontek misalnya gitu. Enggak, yang jelas kalau datang malah bapaknya kalau yang itu ya. Yang jelas kalau datang ke rumah sakit PKU itu Mas, karena imunisasi kami lengkap ya, insya Allah lengkap ya, karena ketika dari dinas kosong, pas ada kekosongan dari pemerintah gitu, kita segera mengambil, menyetok ya. Jadi artinya masyarakat yang untuk, akan memeriksakan anaknya semua tersedia lah ya gitu ya. Insya Allah tersedia, jadi kita stok ya apa yang kekosongan sehingga itu untuk mencukupi kebutuhan anak-anak Indonesia. Tadi pengalaman menariknya apa, ada nggak? Yang pengalaman menariknya untuk datang bubuk, pulang bubuk juga, disuntik juga bubuk gitu. Enggak ya, anak-anak sukanya kalau misalnya kepanggil Dokter Umam itu beliau suka langsung seneng ya. Iya, anak-anak bahagia gitu lah. Ya. Iya, karena sudah lucu, sudah menyenangkan ya orang tua juga. Ini menarik ya. Saya ke Mbak Dewi mengenai bagaimana sih menjadikan kita sebagai partner yang asik buat anak. Apa sih Mbak kuncinya, Mbak? Oke, baik. Mas Budi, menjadi partner yang asik bagi anak gitu ya. Bagaimana kemudian kuncinya adalah komunikasi. Ya, jadi kalau saat ini orang tua mungkin merasa kondisi psikologisnya tidak nyaman, saya senang dengan adanya MCCC yang layanan konseling, Mas Budi. Itu kan banyak orang tua ya yang sudah mulai terbuka terkait dengan permasalahan yang mereka hadapi. Nah, salah satu kasusnya adalah yang paling menarik adalah Mas Budi kaitannya dengan komunikasi. Nah, saat ini sudah sudah saatnya bahwa komunikasi yang positif, komunikasi yang efektif terkait itu dibangun, Mas. Akan menimbulkan kelekatan antara orang tua dengan anak. Jadi itu anak akan sangat nyaman. Nah, kuncinya lagi adalah bagaimana komunikasi efektif, keterbukaan. Yang poin yang paling pertama adalah keterbukaan. Dimulai dari siapa? Ayah dan ibunya. Kemudian anak-anak akan mengikuti pola itu. Ternyata ayah dan ibu saya cukup mulai terbuka membicarakan hal-hal aktivitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, keterbukaan itulah yang kemudian akan menimbulkan kepercayaan pada diri anak bahwa ternyata orang tuanya itu nyaman dan aman untuk anak-anak mereka. Gitu. Jadi dari situlah akan muncul attachment, kelekatan. Akhirnya ya sebagai partner atau teman untuk curhat begitu. Itu Mas Budi. Nah kalau saya selama ini yang terbuka baru dompetnya Mbak Dek, ini loh nggak ada isinya gitu ya. Nggak apa Mas Budi. Jadi saya pernah punya pengalaman ya. Orang tua ternyata juga harus terbuka, walaupun nggak semua harus dibuka-bukain gitu ya. Cukup terbuka terhadap kondisi ekonomi keluarganya juga terhadap anak. Apalagi pandemi ya. Saat ini gitu. Mbak. Itu penting juga nah ini, anak menyadari. Mbak Dewi terkait dengan tentu kalau kita pengen dekat kan tadi Mbak Dewi menyampaikan perlunya komunikasi yang positif, terbuka ya. Tapi mungkin juga harus sinkron dengan gestur kali ya. Jadi bibirnya ayo tapi gesturnya menakutkan ya sama aja kita. Gitu Mbak ya? Iya, nggak hanya verbal tapi juga non verbal gitu ya. Oke, baik. Nah ini menarik ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai komunikasi verbal dan non verbal tentu kita tadi ya tentang gestur ya. Karena banyak juga orang aku tuh kurang apa. Sudah ngomongnya baik-baik loh. Positif semua loh. Mengajak sholat.
mengajak iya. Iya, tapi kemudian gesturnya itu ya seserem di kebun binatang mungkin ya. Wah, kayak serigala gitu ya. Anak juga akan tanya. Betul. Baik, kita di akhir sesi. Dr. Ruman, ya. closingnya dok. Oke. Pesan untuk anak-anak Indonesia. Selamat Hari Anak Nasional untuk semua anak Indonesia, dan kami harap memang orang tua berperan aktif di era pandemi ini untuk tetap menjaga, nomor satu menjaga kesehatan anaknya, periksakan jika sakit, penuhi hak-haknya untuk imunisasi, untuk mendapatkan pengobatan, dan jangan lupa gizi, jaga gizi mereka, dan jaga supaya anak-anak kita tidak tertular. Baik, terima kasih. Demikian tadi Healthy Corner kita di pagi hari ini. Kita akan bertemu di Healthy Corner Selasa depan. Mohon maaf segala khilafan. Selamat Hari Anak Nasional, bersatu mewujudkan tumbuh kembang anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.